Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pendaki Patah Hati. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian semua. Apa kabar? Semoga kalian sehat walafiat ya. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas bab baru, yaitu tentang klasifikasi materi dan perubahannya ya. Oke, baik. Nah, kali ini di bab ini agak sedikit panjang pembahasannya. Tapi tidak apa-apa, kita akan perlahan-lahan membahasnya. Oke, baik. Nah, kita mulai dari sejarahnya dulu ya. Sejarah tentang bagaimana ilmuwan-ilmuwan di dunia itu membahas tentang fisika. Di sini ada ilmuwan dari Muslim ya, pada tahun 865 sampai 925 Masehi. Memang pada zaman itu tuh ilmuwan-ilmuwan Muslim itu sedang berjaya ya. Mungkin sebelum peradaban-peradaban di Yunani dan di Romawi. Kita lihat di sini Ar-Razi menemukan teknik penyulingan. Kemudian menemukan senyawa-senyawa berupa asam klorida, asam sulfat, asam nitrat, dan alkali. Bagi kalian yang nggak tahu tentang apa itu penyulingan, apa itu asam klorida segala macam, nanti kita akan bahas. Tapi intinya penyulingan itu salah satu proses untuk memisahkan zat dari campurannya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya terkait unsur-unsur yang ditemukan oleh Ar-Razi ini. Kemudian Ar-Razi juga menemukan aqua regia, yaitu campuran asam nitrat dengan asam klorida yang dapat melarutkan logam mulia emas. Jadi sebenarnya pada zaman itu tuh sudah luar biasa sekali ya, sudah ditemukan bagaimana cara untuk memurnikan emas. Luar biasa. Oke. Berlanjut pada ilmuwan non-Islam tentunya. Di sini pada tahun 1627, jauh setelah ilmu fisika ini berkembang di Mesir ya, berkembang juga di era-era Yunani, era-era Romawi ya. Dan sampai sekarang nih di tahun 1627 sampai 1691 ya, di Robert Boyle. Nah, mungkin ada yang sudah pernah mendengar kata-kata Boyle ya, atau belum ya. Robert Boyle ini dia meneliti tentang gas, sehingga muncullah teori dan terciptalah hukum Boyle. Bagi yang nggak tahu apa itu hukum Boyle, nanti sabar, nanti kita akan bahas. Mungkin kalau nggak dibahas di kelas 7, mungkin nanti akan dibahas di kelas-kelas selanjutnya ya. Entah itu di kelas 9 atau di kelas 10, 11 ya, seperti itu. Sabar, nanti akan dikenalkan oleh guru-guru antum semuanya. Oke, seperti itu. Kemudian berlanjut ke tahun 1701 sampai 1744 Anders Celsius. Nah, mungkin kalian udah tahu ya dari namanya, nama beliau ilmuwan Swedia menemukan skala Celsius pada termometer, sehingga sampai sekarang namanya dikenal ya, Celsius, derajat Celsius dan segala macam. Sebenarnya skalanya itu bukan disebut skala Celsius harusnya ya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi penentuan skala ini didasarkan pada perubahan wujud zat cair. Jadi zat cairnya itu nanti kalau dia mengalami perubahan suhu, itu akan memuai atau mengalami pertambahan panjang, sehingga dia akan naik gitu ya. Akan mengalami pertambahan panjang. Jadi biasanya zat cair yang dipakai di skala ini tuh diteliti dulu berdasarkan titik beku dan titik didihnya, seperti itu. Kemudian beliau juga meneliti tentang air ya, bahwa ternyata pada dua tempat dengan ketinggian yang berbeda, suhu titik beku dan titik didih air berbeda. Sebaliknya sama ya.
pada ketinggian yang sama, suhu titik beku dan titik didih air ternyata sama gitu. Kemudian muncullah skala Celcius yang sebenarnya dibahasanya sentigrade ya. Sentigrade, senti itu kan sebenarnya senti itu kan 100 gitu. Grade itu tingkatan, berarti skala, berarti 100 skala gitu, 100 tingkatan. Seperti itu ya. Harusnya dibaca sentigrade, tapi nggak apa-apa lah. Ya, nanti koreksi ya, harusnya dibacanya itu sentigrade bukan Celsius ya. Celsius memang itu nama skalanya, cuma itunya dibacanya sentigrade. Oke. Sebelum lanjut ke sini masih bingung atau gimana? Udah paham atau masih bingung? Masih bingung ya? Oke. Kalau masih bingung silakan bisa tulis di kolom komentar ya bagi yang belum paham. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, ke karakteristik materi. Apa sih itu sebenarnya materi? Gitu. Jadi materi itu adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Jadi materi dalam konteks fisika itu adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Nah, materi itu berdasarkan wujudnya bisa dibagi menjadi 3, yaitu materi padat, cair, dan gas. Kalau bahasa Inggrisnya tuh solid atau padat, liquid atau cair, dan gas. Ya, seperti itu. Nah, perbedaannya dari ketiga partikel tersebut bisa dilihat di tabel yang ada di video ya. Bisa kalian lihat di atas nih. Ya. Seperti itu. Kalau yang padat itu mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Jadi bentuknya dan volumenya tetap. Yang kedua, jarak antar partikel biasanya sangat rapat, gitu ya. Kemudian partikel-partikel zat padat itu biasanya tidak bisa bergerak bebas, gitu. Jadi namanya itu padat, jadi kayak nggak bisa gerak bebas gitu. Contohnya kayak besi, gitu ya. Besi seperti itu zat padat ya. Kayu, gitu ya, seperti itu. Jadi tidak ada pergerakan molekul, hampir tidak ada pergerakan molekul sama sekali. Kecuali kalau dipanasin yang memuai ya, itu baru terjadi pergerakan yang disebut dengan pemuaian. Nanti kita akan bahas apa itu pemuaian. Lanjut ke zat cair. Di sini zat cair itu mempunyai volume tertentu, gitu ya. Tapi bentuknya tetap, gitu. Memiliki volume tertentu, tapi tidak memiliki bentuk yang tetap. Maksudnya itu, jadi misalkan volumenya 1 liter ya volumenya tetap gitu, 1 liter gitu. Tapi bentuknya bisa berubah-ubah. Misalkan 1 liter itu bisa kita tuangkan ke botol ini ya, maka bentuk air akan menyesuaikan bentuk botol ini gitu. 1 liternya air mungkin segimana gitu ya. Jadi volumenya bentuknya tidak tetap ya. Tapi volumenya ya sama aja gitu ya, 1 liter, kecuali kalau dipanasin mungkin akan ada pemuaian ya. Intinya tentang pemuaian nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Dan jarak antar partikel zat cair biasanya lebih renggang, tapi tidak serenggang pada gas ya. Kemudian partikel zat cair dapat bergerak namun terbatas gerakannya. Kita bisa lihat di sini di gambar kubus ini ya. Di gambar kubus ini nih kita lihat perbedaan dari partikel zat padat dengan partikel zat cair ya. Di sini zat padat itu tidak bisa bergerak sama sekali ya, hampir tidak ada pergerakan seperti itu. Sedangkan di partikel liquid dia ada rongga dan memungkinkan untuk bergerak partikelnya, hanya saja geraknya terbatas. Tidak secepat ya, kecuali kalau dipanasin mungkin akan cepat gitu. Kalau dikasih suhu sampai 100 derajat mungkin gerakannya akan cepat dan akan memuai mungkin ya. Nah, untuk pemuaian nanti kita akan bahas. Nah, kemudian ada selanjutnya ada gas. Kita lihat di sini gas itu ya tidak memiliki volume dan bentuk yang tetap.
Artinya nih, misalnya kita punya gasnya itu 1 liter misalkan. Nah, belum tentu ketika kita masukin gasnya ke sini, volumenya akan 1 liter juga. Jadi ini misalkan volumenya 700 mili, maka gasnya juga akan 700 mili gitu, bukan 1 liter gitu. 700 mililiter gitu ya. Gitu. Jadi volumenya bisa berubah-ubah tergantung wadahnya, dan bentuknya juga bisa berubah-ubah tergantung wadahnya. Seperti itu ya. Itu gas. Kenapa bisa seperti itu? Karena partikel gas itu sangat renggang sekali ya. Gitu. Sangat renggang sehingga dia bisa bergerak bebas. Seperti itu. Oke. Nah, itu perbedaan dari 3 jenis zat berdasarkan wujudnya ya. Ada zat padat, ada zat cair, ada zat berbentuk gas. Gimana? Masih bingung? Ya, kalau masih bingung silahkan bisa ditanyakan nanti pas live session ya. Untuk sementara pertemuan kali ini kita cukupkan biar nggak terlalu pusing mungkin ya. Kita akan lanjutkan dengan kuis, oke? Jadi sekarang saatnya untuk kuis, jadi silakan kalian pindah ke GCR masing-masing untuk mengerjakan kuis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.